Cek 1 2, cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Samudra. Saya dari kelas 11 RPL 4. RPL 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja proyek saya, yaitu aplikasi Donasiku, yang dimana aplikasi ini berbasis website. Saya membuatnya itu dengan Python dan Flash. Oke, kita masuk aja ke PPT-nya. Nah, apa sih aplikasi Donasiku? Jadi, aplikasi Donasiku adalah aplikasi yang berbasis website menggunakan Python, Flash, dan HTML untuk sistem manajemen donasi dengan 2 role admin dan donatur. Jadi aplikasi ini itu aplikasi yang memanage sistem donasi, seperti jika ada donatur yang ingin mendonasikan uang ke suatu kegiatan donasi, itu bisa melalui aplikasi ini. Lanjut. Nah, latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah aplikasi Donasiku dibuat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan donasi. Dengan sistem dual role, ada admin dan donatur. Aplikasi ini memungkinkan administrator untuk mengelola kegiatan donasi secara sistematis. Sementara donatur dapat melakukan donasi dan melacak penggunaan dana mereka. Sistem ini menjembatani kesenjangan transparansi dalam proses donasi tradisional dan membangun kepercayaan antar donatur dan pengelola melalui platform digital yang terorganisir. Jadi aplikasi Donasiku ini saya membuatnya untuk meningkatkan transparansi ya dan efisiensi. Jadi lebih mudah lah, lebih cepat gitu. Kayak nggak cuman biasanya kan orang face to face atau langsung ketemu langsung ya, kayak offline, tapi lewat sini tuh jadi bisa online, bisa kali ini Dosti. Jadi itu mungkin nggak usah ribet-ribet lagi untuk mau donasi kemana, yang pasti nanti akan terverifikasi begitu. Ini juga ada fitur bukti-bukti pembayarannya juga gitu. Kita lanjut. Lalu ada manfaat dan fungsinya. Oke, di manfaat dan fungsi ini pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyediakan sistem tracking donasi yang memungkinkan donatur melihat penggunaan dana melalui fitur bukti donasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola donasi. Nah, lalu yang kedua itu ada efisiensi pengelolaan donasi. Dashboard pertama ada dashboard admin dengan fitur root atau create, update, delete untuk memanajemen kegiatannya. Kemudian pembuatan laporan dan pengelolaan data donatur, mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi pengelolaan data donaturnya itu mengurangi pekerjaan manual. Jadi itu nggak usah capek-capek ngambil kertas, kayak langsung dicatat datanya bagaimananya. Jadi langsung aja kayak kita input datanya, kita submit, kita keep datanya lewat aplikasi donasi ini, datanya langsung tersimpan. Nah, juga meningkatkan efisiensi operasional. Jadi itu tidak memakan banyak waktu. Jadi cuma selesai gitu. Kemudian ada kemudahan akses dan partisipasi.
Platform berbasis web memungkinkan donatur berpartisipasi kapan saja dengan fitur form donasi yang user-friendly, riwayat donasi personal, dan jadwal kegiatan yang informatif. Jadi aplikasi ini tuh nggak rumit, jadi tuh mudah banget, dan kita bisa berpartisipasi kapan aja. Dengan platform berbasis web ini, memungkinkan donatur berpartisipasi kapan saja dengan fitur form donasi yang user-friendly. Jadi UI-nya ini user friendly, UX-nya pun mudah dimengerti. Jadi itu orang gak usah ribet-ribet kayak aku harus ngapain. Nah, di aplikasi ini tuh semuanya gampang, langsung bisa diimplementasikan. Gampang banget, mengikuti alurnya saja sudah bisa langsung memakai aplikasinya. Terus kita juga ada riwayat donasi personal, yang dimana pasti setiap ada transaksi harus ada riwayatnya. Maka saya menampilkan ada riwayat donasi personal. Terus lalu ada jadwal kegiatan informatif. Jadi di aplikasi ini tuh terjadwal gitu donasinya, adminnya bisa memberi jadwalnya gitu. Jadi donatur juga nggak bakal bingung kapan jadwalnya, kapan dimulai atau kapan ditutupnya. Lanjut. Nah, sasaran pemasarannya. Yang pertama itu ada lembaga sosial pastinya, kedua organisasi nirbala, terus ketiga komunitas, dan keempat ada masyarakat umum yang ingin berdonasi. Nah, kenapa kita sasaran pemasarannya 4 dari 4 ini? Ya karena udah pasti kita mencakup lingkungan sosial ya, dimana donasi kan pasti itu berperan pada sosial kemana-mana, lingkungan-lingkungan yang pasti kita ambil lembaga sosial pasti itu membantu banget. Dan organisasi nirbala terus ada komunitas, ya pastinya komunitas itu besar, kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mereka agar memudahkan pekerjaan mereka. Dan kemudian ada masyarakat umum yang ingin berdonasi, pastinya semua orang yang berdonasi kapanpun dan dimanapun dengan gampang bisa memakai aplikasi ini. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Pertama, kelebihan aplikasi ini tuh adanya sistem dual role dengan hak akses yang berbeda. Jadi pertama ada admin dan pertama ada donatur, yang dimana itu dari tampilan dia akan sedikit berbeda dan dari penggunaan juga berbeda. Kemudian ada fitur transparansi melalui bukti donasi dan galeri kegiatan. Jadi fitur transparansi ini bukti donasi dan galeri kegiatannya itu akan tampil. Jadi itu nggak kopong itu, nggak kayak donasi ya, donasi yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini pasti ada bukti-buktinya, jadi jelas. Kemudian ada sistem truth, create, update, dan delete, lengkap dengan manajemen kegiatannya. Ini ada di role admin. Kemudian tuh ada dashboard yang informatif untuk kedua role. Pastinya di setiap role tuh kita memiliki dashboard yang dimana itu memudahkan pengguna untuk melihat data-datanya yang sudah dirangkum. Lanjut, kemudian tuh ada tracking riwayat donasi personal. Jadi setiap riwayat donasi kita masing-masing itu akan di tracking. Jadi tidak usah bingung nih kita riwayat, nah nggak ada, di sini ada. Lalu kita masuk ke kekurangan aplikasinya. Pertama, kita tuh aplikasi ini belum ada fitur notifikasi real time. Jadi biasanya kalau website yang udah up ke atas lah, udah canggih, itu bisa ada notif real time, yang dimana notifnya itu ya pasti real time sesuai dengan waktu. Kalau aplikasi ini belum. Yang kedua itu tidak ada integrasi payment gateway otomatis, dimana kita belum bisa menggunakan payment gateway otomatis kayak pembayaran yang langsung resmi gitu. Kita belum bisa karena ini hanya untuk belum nyampe situ, belum ada kerjasamanya juga. Terus kemudian belum ada fitur chat atau komunikasi langsung. Jadi di aplikasi ini kita belum ada fitur chat atau komunikasi langsung kepada admin atau mana, cuman bisa memberikan informasi tentang nomor admin. Oke, kita lanjut. Sebentar, aman sampai sini.
teman-teman. Oke, kita lanjut. Lalu ada fitur. Nah, fitur-fiturnya nih apa aja gitu. Oke, pertama fiturnya itu ada role admin. Di role admin ini ada dashboard admin, manajemen kegiatan atau CRUD seperti biasa. Terus ada laporan, terus ada daftar donasi dan galeri. Nah, dashboard itu dashboard biasa, manajemen kegiatan buat CRUD-nya, laporan untuk memberikan laporannya, daftar donasi itu menampilkan apa aja donasinya, terus ada galeri juga buat foto-foto donasi. Kemudian ada role donatur. Pertama, dashboard donatur itu form dashboard donatur kayak biasa, terus ada form donasi yang dimana user harus menginputnya, terus ada bukti donasi, bukti-bukti dari donasinya, dan ada jadwal kegiatan. Oke, kita masuk ke flowchart dari admin. Kita zoom coba. Oke, jadi alurnya itu seperti ini. Pertama, si admin itu login. Oke, lalu divalidasi login ini valid atau tidak. Kalau tidak, dia akan masuk ke login tidak valid atau login gagal. Kemudian kalau yes, dia itu akan ke dashboard admin, dan lalu ada beberapa menu di sidebar nanti ya. Oke, pertama misal menu daftar donasi, dia akan menu donasi, lihat data donatur, ada donasi baru, ya. Kalau tidak ada aksi, maka dia langsung kembali ke menu atau tidak. Terus kalau ya, upload bukti donasi, simpan bukti, terus database bukti jadi disimpan, ya kan, kembali ke menu atau tidak. Kalau tidak, langsung logout bisa. Terus kemudian ada menu galeri, yang dimana itu menu galeri menampilkan foto doang, langsung balik lagi kalau kembali ke menu. Terus ada laporan, dimana menu laporan, buat laporan generate, terus keep data laporan, terus kembali lagi. Terus jika manajemen kegiatan itu kita akan menu kegiatan, aksi CRUD itu kita bisa edit kegiatan. Kalau udah diedit, diambil, terus akan di keep datanya. Kemudian kalau mau delete, kita langsung aja hapus, langsung dihapus sama admin, datanya ke keep, ke hapus. Kalau mau lihat doang, langsung tampilkan kegiatan, langsung kembali bisa. Terus kalau mau create input data kegiatan dulu, terus disimpan sama admin, dan kembali ke menu atau tidak, kita langsung logout bisa, dan kemudian selesai. Itu dari segi flowchart admin. Lalu sekarang kita masuk ke dalam segi flowchart user, di mana pertama kita akan masuk start login user. Di sini akan login, akan memvalidasi dulu ya atau tidak. Kalau tidak, login gagal. Kalau iya, kita akan masuk ke dashboard user. Nah, kalau udah dimasuk dashboard user, itu ada pilihan menu. Pertama, jadwal kegiatan. Kita akan masuk, dia menampilkan kegiatan, pilih kegiatan, dan lihat detail kegiatan. Kalau udah tinggal logout. Kalau mau kembali ke menu, kita bisa kembali ke menu. Terus kita ke bukti donasi, dia akan menampilkan bukti-bukti donasi dari admin, lihat bukti penggunaan, kayak kembali. Kemudian pilih menu, terus kita riwayat donasi, kita bisa melihat histori donasi kita di sini, ya user. Terus kita lihat detail donasinya, bisa kembali. Habis itu ada form donasi, yang dimana ini akan menginput donasi. Nah, pertama input data donasi, upload bukti transfer, terus pilih tujuan donasi dan submit donasi, lalu datanya disimpan dan bisa kembali ke dashboard. Kalau enggak, bisa langsung logout. Oke, itu dari flowchart tentang user. Oke, sebelumnya, nah ini ada UI-nya. Jadi ya, aplikasi donasi ini UI-nya seperti ini biasa. Ini ada login admin, ini login user biasa. Nah, kemudian kita masuk ke login admin. Jika jadi admin, di sini ada profilnya. Terus di sini ada di dashboardnya ada kegiatan, total donasi, donasinya yang udah terverifikasi, kemudian ada tanggal, nama kegiatan, lokasi, status, dan lainnya. Kemudian ada manajemen kegiatan, sini menjumlah kegiatan, total donasi masuk seperti biasa. Ini ada daftar kegiatannya, kita bisa tambah kegiatan. Kemudian daftar donasi, di sini kita bisa menambah donasi. Jangan masuk dulu, jangan. Daftar donasi, jangan masuk dulu
Yang daftar donasi untuk total donasi, jumlah donasi, dan donasi bulan ini. Oke, di sini kita bisa filter pencariannya. Kemudian, nah iya ada galeri. Ini seperti biasa aku menampilkan foto dan ada laporan, manajemen laporan seperti biasa kita bisa tambah laporan juga. Kemudian di sini ada dari user. Nah, kalau dari user nih total donasi seperti biasa, kayak seperti admin, lalu ada form donasinya, kita menginput data di sini ada informasi-informasi juga, kemudian di riwayat donasi, jadi nanti kalau di sini akan tampil riwayatnya. Di sini ada jadwal kegiatan donasi. Nah, belum ada kegiatan kan belum dibikin. Oke, kalau kita langsung implementasi ke aplikasinya saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Saya adjust dulu. Oke, sekarang kita masuk sebagai admin. Login sebagai admin. Sini kita menggunakan passwordnya admin 123. Oke, kita masuk sebagai admin. Oke, di sini kegiatan seperti tadi sudah disampaikan, kita manajemen kegiatan, kita bisa melihat, ini kita bisa pilih. Terus kita ingin menambah kegiatan. Misal kita kegiatannya itu donasi laptop untuk Reinhardt. Habis itu kita ingin di tanggal 22, lokasinya kita pilih Kitabun. Deskripsinya buat belajar. Ini hanya contoh ya, kita bisa menggunakan kalimat apa aja. Terus tanggal buka donasinya itu kita pasang di tanggal 21 dan tanggal tutupnya tanggal 24. Ini statusnya dibuka. Terus kita akan foto kegiatannya kita akan pilih bentar, kita pilih dulu yang mana. Mungkin kita contoh apa aja ya. Mungkin kita pakai ini misalkan. Kita contoh, kita simpan. Oke, sudah kesimpan. Filenya nggak bisa itu. Misalnya kita pakai Roblox saja. Kita kasih yang gambar ini misalnya sudah bisa. Oke, sudah bisa. Tadi formatnya sepertinya bukan JPG ya, FPG namanya, SVG. Oke, ini sudah ada, sudah kita buat donasinya. Terus kita bisa edit juga nih. Kita edit di sini nih, nanti buat upload bukti donasinya. Oke, di daftar donasinya seperti ini belum ada karena belum ada yang donasi. Bisa galeri juga ini belum ada karena belum ada namanya bukti dari donasinya. Ini laporan biasa. Oke, itu dari sisi admin nih laporan, kita bisa tambah laporan nih, misalnya kita input seperti biasa. Kita judulnya laporan bulan ini, laporan donatur tanggal segini. Oke, periode akhir, kita isi aja. Kita pilih file laporannya, kita pilih misalnya yang misal ini. Oke, kita simpan laporan. Oke, ini laporannya udah ada, langsung jadi. Kita bisa sini ya, laporannya udah ada. Oke, terus kita masuk dari sisi user. Oke, kita akan memakai user yang ini. Oke, kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu. Oke, kita sudah kita masuk. Oke, dari tampilan user ini kita bisa melihat ya, donasi Reinhardt udah ada, donasinya di sini. Kita bisa pilih riwayat donasinya ada, jadwal kegiatannya ada. Ini donasi untuk laptop Reinhardt. Ini belum ada bukti donasi karena belum donasinya belum di-upload sama si admin. Di sini kita bisa lihat thumbnailnya, kita lihat dah detailnya, kita bisa lihat di sini. Oke, informasi detailnya. Oke, lalu kita ingin berdonasi, misalnya donasinya untuk langsung ada donasi untuk Reinhardt, kita nominal 8 juta, kita pakai transfer BNI, bukti transfernya akan kita pakai pakai nota, terus ada pesannya
done, misalnya selesai atau done, terus kita kirim donasi. Oke, donasi berhasil disubmit, silahkan tunggu verifikasi dari admin. Oke, ini buktinya riwayat donasi ini. Oke, buktinya di sini nih, kita sudah bukti transfer donasinya. Lihat gambar penuh, kita bisa melihat juga gambar penuhnya. Oke, di sini statusnya masih menunggu verifikasi dari admin. Oke, kita akan masuk ke role admin lagi. Oke, yang dimana di role admin ini sudah ada aktivitas donasi terbaru itu dari si AGSM Zera ini. Oke, bisa kita lihat aksinya. Oke, di sini misalnya admin sudah menyetujuinya, bisa diterima donasi. Oke, donasinya sudah diterima. Oke, maka dari itu di galeri akan muncul bukti donasi yang tadi ya sudah muncul. Kemudian manajemen kegiatan kita bakal upload namanya bukti dari donasi kita. Upload bukti donasi. Kita pakai upload, misalnya kita memakai bukti donasinya. Misalnya bukti donasinya ini, buku ini. Oke, kita bisa simpan perubahan. Oke, kegiatan berhasil diperbarui, maka kita mulai dari sisi si user lagi. Kita masuk. Lalu, ini kan hari ini donasi sudah diterima. Oke, total donasinya terverifikasi, kegiatan diikutinya 1. Kita bisa melihat. Oke, sudah terverifikasi ya di sini. Kita lihat lagi jadwal kegiatan. Nah, lihat bukti donasi. Karena tadi kan belum ada bukti, sekarang kita bisa lihat bukti donasi. Nah, udah ada bukti donasinya, udah muncul di sini. Oke, kita bisa lihat. Oke, selesai. Nah, di sini juga ada fitur buat ubah password ya. Kita bisa masukkan password baru dan password lama. Kita bisa merubahnya. Kemudian ada profile, bisa mengubah nama pengguna. Oke, sudah kayak biasa. Kita keluar, di admin juga seperti itu. Sini admin bisa ganti profilnya. Oke, passwordnya juga bisa. Oke, mungkin itu saja presentasi aplikasi donasiku yang sudah saya buat. Semoga aplikasi ini bisa berguna untuk banyak orang. Saya mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi